wa qul lahum fi anfusihim qaulan balighan ay wa qul lahum qaulan balighan fi anfusihim. Katakan kepada mereka kata-kata yang sampai ke dalam hati mereka. Menggunakan retorika. Jadi baligho itu balaghah dalam bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab itu balaghah artinya menggunakan retorika yang tepat sehingga menjadikan mereka tidak bisa berkutik lagi. Sampai ke hatinya. Sampai ke hatinya. Cari diksi yang betul-betul menggoncang batin. Menggoncang batinnya. Makanya gini, Allah mengetahui ma fi qulubihim, kata-kata kita sampai ke anfusihim. Itu pesan dari surah An-Nisa ayat 63, ayat 63 ya. Menghadapi orang-orang nih yang sekarang bertentangan dengan etika. Ya, undang-undang pun dilabrak. Kalau contoh Al-Qur'annya agak keras memang. Bani Israel yang sudah diturunkan kepada mereka Alkitab, ya mereka tetap saja menyimpang. Walaupun Alkitab sudah diturunkan kepada mereka. Dan kepada mereka nggak boleh ada basa-basi. Harus berpaling. Kasih nasihat dan kata-katanya harus makjleb begitu. Gitu ya. Kelihatannya udah latihan 10 tahun ini. Kampret sama cebong ini. Jangka pendek ini mungkin ada putaran pertama dan putaran kedua. Kira-kira gitu ya. Prediksinya gimana sih kira-kira ini kalau ada putaran kedua dan apa yang harus kita lakukan? Yang menarik buat mereka yang menggeluti dunia politik, termasuk dengan melakukan riset, seperti yang saya lakukan, seperti yang kami lakukan, itu adalah di setiap pemilihan umum itu selalu saja ada unsur-unsur kejutan. Selalu saja ada unsur-unsur kejutan. Ada yang kecil, ada yang besar gitu. Dan kali ini rupanya Allah itu memberi kita kejutan yang lumayan besar. Alhamdulillah. Kayak misalnya tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi konflik yang sangat tegas dan sangat keras di antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati misalnya. Tidak ada yang pernah membayangkan itu kan. Lalu kemudian tidak pernah ada yang membayangkan bahwa kerja elektoral di bawah di berbagai tempat di Indonesia, pertarungan yang tersengit itu ternyata di antara mereka. Ketika Pak Jokowi merasa selama 9 tahun lebih membangun basisnya di tempat itu, di wilayah itu, di segmen itu, dan pada saat yang sama itu wilayah dan segmennya Bu Mega. Maka kemudian kejutan yang kemudian sekarang kita lihat juga adalah bahwa disitulah pertarungan yang paling sengit. Nah, ini menghasilkan beberapa hal Ustadz yang menarik kemudian. Yang pertama adalah menurut saya semangat perlawanan dari Bu Mega seperti yang kita saksikan dalam berbagai kesempatan itu sudah tidak ditutupi lagi. Bahkan bahasa-bahasa kemarahan, perlawanan, bahasa-bahasa yang keras, yang eksplisit, itu kan sudah tumpah ruah dari Bu Mega. Berhadapan langsung dengan kekuasaan, dengan aparaturnya begitu. Nah, dalam keadaan ini, ketika kemudian Bu Mega dan partai-partai koalisi pendukung 03 melakukan sesuatu, maka yang menjadi target mereka tentu saja adalah membalikkan kembali keadaan. Istilahnya rebound. Rebound yaitu kembali naik ketika digerus dan dirusak basis pemilihnya oleh 02. Nah, ini menghasilkan satu kenyataan yang menurut saya ini terus berkembang. Jadi tidak ada yang linear, tidak ada yang sederhana dalam peristiwa politik ini.